Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Syahrial Sadik M.Eng, MM, MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pembiayaan Pembangunan dan Aset Daerah, serta rekan-rekan program Magister Studi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat tahun 2024-2025. Perkenalkan, saya Suwandi Rusli. Saya akan memaparkan presentasi dengan judul Penataan Aset Pendidikan di Kabupaten Balangan. Studi kasus masalah legalitas aset dan konflik lahan Sekolah Dasar Negeri Gampa Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan. Pendahuluan. Maraknya kasus sengketa tanah di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Balangan tak hanya mengganggu iklim investasi, tapi juga ikut mengancam kemajuan sektor pendidikan. Setiap satuan pendidikan diingatkan untuk menjaga aset sekolah, terutama legalitas tanah harus disertifikasi. Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah memeriksa dan mengadili perkara perdata antara penggugat pemilik lahan Sekolah Dasar Negeri Gampa melawan tergugat Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan. Pada awalnya pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menggunakan tanah tersebut untuk membangun sekolah dasar, yang mana tanah tersebut bukan merupakan tanah aset dari pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang kemudian diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Balangan setelah dimekarkan menjadi kabupaten pecahan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, melainkan berasal dari tanah milik masyarakat yang bernama Tarmizi. Menurut sejarahnya, orang tua Tarmizi diminta tanahnya oleh kepala kampung pembakal untuk membangun SDN Gampa tersebut dengan perjanjian secara lisan dari kepala kampung pembakal yang bernama Suryansyah. Kalau sudah dibangun dan berdiri serta digunakan SDN tersebut, maka yang menjadi pesuruh di sekolah tersebut adalah salah satu keluarga orang tua Tarmizi. Tetapi setelah dibangunnya sekolah tersebut tidaklah terjadi sesuai harapan pada awal perjanjian, yang mana pekerjaan pesuruh yang dijanjikan tak kunjung ditepati dan tanah tersebut diambil begitu saja dan bahkan diakui sebagai aset negara. Oleh karena itu Tarmizi menggugat kembali kepemilikan tanah tersebut di Pengadilan Negeri Amuntai. Hal ini menjadi polemik di tengah masyarakat dikarenakan harapan pemilik lahan agar keturunannya nantinya diberdayakan atau menjadi abdi negara dengan jalan memberikan sebidang tanah yang dimilikinya untuk dibangun fasilitas negara dengan tanpa adanya perjanjian tertulis sebagai jaminan akan ditepatinya janji oleh oknum tersebut. Mirisnya bangunan sekolah dasar yang berdiri di tanah masyarakat disegel. Persoalan legalitas aset menjadi akar masalah sengketa lahan dikarenakan pada saat transaksi pengalihan kepemilikan baik dalam bentuk jual beli, hibah ataupun wakaf ini banyak terjadi pada masyarakat pada masa lampau. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kepemilikan dan perjanjian hibah membuat masyarakat merasa dirugikan atas transaksi tersebut. Akibatnya banyak masyarakat yang menyegel sekolah negeri yang dianggap berdiri di atas lahannya dan akan membuka segelnya setelah ada kompensasi dari pemerintah dan akan berdampak pada proses belajar anak sekolah. Berikut adalah beberapa masalah legalitas tanah yang dibangun di atasnya sekolah dasar yang perlu dipertimbangkan. 1. Sengketa kepemilikan lahan. Adanya klaim kepemilikan tanah oleh warga atau pihak lain yang dapat menyebabkan sengketa dan mengganggu kegiatan sekolah. 2. Kurangnya sertifikat guna pakai. Lahan sekolah belum memiliki sertifikat guna pakai, sehingga belum jelas status kepemilikan dan pemanfaatannya. Ini dapat menjadi dasar bagi klaim kepemilikan oleh pihak lain atau menyebabkan sengketa di kemudian hari. 3. Sengketa akibat tukar guling. Tukar guling tanah untuk pembangunan sekolah yang tidak diurus secara tertulis dapat menimbulkan sengketa dengan ahli waris pemilik sebelumnya. 4. Tanah yang masih jadi objek sengketa. Lahan sekolah yang belum selesai proses pembebasan tanah atau masih menjadi objek sengketa hukum. 5. Tanah yang berada di wilayah hak ulayat adat. Lahan sekolah yang berada di wilayah hak ulayat adat dapat menimbulkan sengketa jika tidak ada persetujuan atau kesepakatan yang jelas dengan masyarakat adat. 6. Masalah pembebasan tanah. Proses pembebasan tanah untuk pembangunan sekolah yang tidak berjalan lancar dapat menyebabkan sengketa. Untuk mencegah dan menyelesaikan masalah legalitas tanah sekolah, beberapa langkah yang dapat diambil adalah: inventarisasi aset. Melakukan inventarisasi aset tanah dan bangunan sekolah secara rutin dan akurat untuk memastikan status kepemilikan. Pencatatan lahan. Mencatat lahan sekolah di dalam sistem informasi peta pertanahan, SIPAT, untuk mempermudah pengelolaan dan mencegah sengketa.
Hibah atau pembebasan tanah. Jika lahan sekolah tidak dimiliki pemerintah, perlu dilakukan proses hibah atau pembebasan tanah dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Koordinasi dengan BPN. Melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional, BPN, untuk mendapatkan sertifikat guna pakai atau menyelesaikan sengketa lahan. Mediasi atau penyelesaian hukum. Jika terjadi sengketa, dapat dilakukan upaya mediasi atau penyelesaian hukum untuk mencari solusi yang terbaik. Kesimpulan, sengketa tanah antara sekolah dasar negeri dengan pemilik lahan seringkali terjadi karena ketidakjelasan kepemilikan lahan atau karena adanya pembangunan di lahan yang tidak sesuai dengan izin. Penyelesaian sengketa ini memerlukan mediasi, pengurusan sertifikat tanah yang jelas, dan adanya komitmen dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ganti rugi lahan, serta pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan regulasi. Penutup, dengan pengelolaan dan penyelesaian masalah legalitas tanah yang efektif, diharapkan dapat memastikan keberlanjutan pendidikan di sekolah dan menghindari konflik yang dapat mengganggu hak pendidikan anak. Saya Suwandi Rusli, mahasiswa Magister Studi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat tahun 2024-2025. Terima kasih.